Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enervita Dewi dari kelas Mazawa A semester 6 ingin sedikit menjelaskan tentang fleksibilitas pemaknaan wakaf tunai di Indonesia, studi terhadap lembaga filantropi dan lembaga keuangan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu tentang wakaf tunai. Wakaf tunai di Indonesia telah menarik perhatian beberapa sarjana dan peneliti, terutama yang berkecimpung dalam bidang sejarah ekonomi Islam. Di Indonesia sendiri, kajian wakaf tunai juga cukup mendapat perhatian para peneliti, salah satunya yaitu Irfan Abu dari GSRC UIN Jakarta, yang di dalam artikelnya ia menelaah beberapa konsep dasar dalam fikih Islam yang dijadikan argumen para ulama untuk mempraktikkan wakaf tunai, yaitu konsep maslahah dan ta'amul. Lalu ada dari aspek perundang-undangan dan pandangan keagamaan. Tradisi wakaf sudah berlangsung ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun lamanya dan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Hampir semua tradisi agama-agama memiliki konsep wakaf dan hal itu sudah dipraktikkan sepanjang peradaban manusia. Di kalangan muslim sendiri, wakaf telah mentradisi begitu kuat sehingga hampir tidak ada lembaga-lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang bisa lepas dari tradisi wakaf. Bahkan perguruan tinggi yang berada di barat, sebagian berasal dari tradisi endowment, penyerahan aset dari seseorang kepada sebuah lembaga untuk dikelola dan dijaga keabadiannya. Dari MUI sendiri baru mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada tahun 2002 dan hal ini kemudian diikuti oleh lahirnya Undang-Undang Wakaf pada tahun 2004. Kemudian ada wakaf tunai dan ormas Islam di Indonesia. Sebagai sebuah tradisi yang sedang berkembang, wakaf tunai telah menjadi pembahasan khusus beberapa lembaga keagamaan di Indonesia. Forum-forum seminar, konferensi, dan workshop telah diselenggarakan untuk membahas masalah ini. Begitu pula dengan Kementerian Keagamaan. Meskipun demikian, kajian hukum mengenai wakaf tunai tidak terlalu intensif dilakukan oleh ormas dan tidak banyak perdebatan yang muncul. Hal ini berbeda bila kita bandingkan dengan lahirnya gagasan tentang zakat profesi atau zakat gaji. Zakat profesi telah diperdebatkan oleh banyak kalangan karena secara konseptual kaum muslim, khususnya para ulama, memiliki pandangan yang berbeda tentang zakat. Apakah sebagai bentuk ibadah mahdoh yang tidak perlu inovasi ataukah ibadah maliyah ijtimiyah semata-mata yang fleksibel untuk modifikasi. Sementara itu, konsep wakaf sendiri dalam hukum Islam tidak seketat atau sekuat doktrin tentang zakat, sehingga munculnya persepsi di kalangan muslim pada umumnya bahwa inovasi dalam praktik wakaf lebih bisa mudah diterima. Selain itu, pelaksanaan wakaf yang bersifat kerelawanan menjadi permasalahan. Wakaf tidak terlalu menjadi persoalan yang diperdebatkan di kalangan muslim, berbeda dengan hukum zakat yang diwajibkan. Selanjutnya ada praktik wakaf tunai dari para majelis. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri melalui majelis tarjih dan tajdid tidak mengeluarkan fatwa khusus tentang wakaf tunai. Meskipun demikian, diskusi-diskusi oleh para ulama di kalangan Muhammadiyah di berbagai daerah kerap dilakukan. Profesor Syamsul Anwar, Ketua Bidang Tarjidah dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan khusus terkait wakaf tunai. Pasalnya, belum ada permintaan khusus dan wakaf tunai juga dianggap tidak menjadi kontroversi, baik di kalangan umat Islam Indonesia maupun di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Lalu untuk Nahdlatul Ulama sendiri, sementara itu di kalangan Nahdlatul Ulama, wakaf tunai juga mulai populer. Pada tahun 2010, NU meluncurkan produk baru dari gerakan filantropi Islam yaitu Lambung Wakaf Nusantara atau LWNU.
yang secara khusus diamanahi untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan wakaf tunai. Proses yang dilakukan untuk wakaf ini tidak terlalu rumit karena calon wakif hanya diharuskan menyetorkan sejumlah dana ke bank yang telah ditentukan melalui rekening LPNU. Lalu untuk kesimpulannya yaitu wakaf tunai di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan filantropi Islam dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, maraknya pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari struktur atau kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang mulai membaik, khususnya dengan menguatkannya kelas menengah muslim di Indonesia. Implementasi wakaf tunai di Indonesia tidaklah monotonik, artinya wakaf tunai telah dimodifikasi sedemikian rupa di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam lembaga keuangan, lembaga filantropi, dan yayasan-yayasan Islam. Dari studi kasus tentang pelaksanaan dalam lembaga filantropi Islam, dapat pula disimpulkan bahwa langkah inovatif, pragmatis mewarnai pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setidaknya sangat berpengaruh dalam mendorong kaum muslim untuk lebih fleksibel dan lentur dalam melaksanakan hukum-hukum Islam yang terkait dengan muamalah, khususnya lagi masalah sosial ekonomi. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata yang diucap, mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.